Bab 566, Metode Keluarga Wasis. Agnes tentu percaya bahwa Komandan Langit memiliki kemampuan seperti itu. Ini adalah orang terkuat di Daxia. Namun, dia sedikit bingung karena Komandan Langit akan membantu wanita biasa seperti dia. Julian memandang beberapa orang yang masih berlutut di tanah dan bertanya dengan wajah cemberut, "Siapa namamu?" "Komandan. Komandan Langit, nama saya Holden, dan saya seorang Germo." Keluarga Wasis telah merilis berita bahwa mereka sedang mencari dua orang. Beberapa saudara laki-laki saya kebetulan bertemu dengan mereka di dekat sini, jadi saya membawa saudara laki-laki saya ke sini. Komandan Langit, saya tidak melakukan apapun. Saya hanya melihat uang dan saya memohon pada Komandan Langit untuk menyelamatkan nyawanya. Julian memerintahkan dengan wajah tegas, bawa mereka ke keluarga Wasis dan minta uang kepada keluarga Wasis. "Komandan Langit, aku tidak berani. Aku benar-benar tidak berani lagi. Tolong lepaskan aku." "Pergilah jika kamu disuruh pergi, apa yang kamu bicarakan?" Julian mengangkat kakinya dan menendangnya, sambil memarahi, "Bukankah kamu sangat berani sekarang? Mengapa kamu kehilangan kesabaran sekarang? Bawa aku kemari, aku ingin melihatnya. Apa yang bisa dilakukan keluarga Wasis terhadap mereka?" Holden ketakutan. Sekarang dia menyadari apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Komandan Langit, maksudmu kamu ingin aku bekerja sama denganmu dalam akting?" "Jika tidak," Julian berkata dengan tenang, "apakah Anda benar-benar ingin menukarnya dengan uang?" "Ya, saya mematuhi perintah Anda." Holden berkata dengan tergesa-gesa seolah-olah dia telah diampuni, "Komandan Langit, apakah ini termasuk jasa yang berjasa atas kejahatan saya?" Julian mengabaikannya. Melihat Camilla dan ibunya, dia berkata, "Camilla, Bibi, jika kamu merasa sedikit dirugikan, pergilah bersama mereka. Saya akan segera ke sana." Camilla mengangguk. Julian kemudian melihat orang-orang yang masih berlutut di tanah dan berkata, "Baiklah, semuanya, bangun." Holden dan adik laki-lakinya akhirnya berdiri. Di bawah instruksi Julian, mereka membawa pergi Camilla dan ibunya. Julian turun ke bawah, melihat van hitam itu pergi, lalu masuk ke dalam mobil dan pergi ke area militer. Dalam perjalanan kembali ke wilayah militer, ia merasa situasi di Kyoto agak kacau. Hubungan antara keluarga besar, beberapa bos wilayah militer, dan beberapa bos politik rumit. Jika ada yang bergerak, mereka semua akan terlibat. Pasti ada mata-mata di tentara api merah, dan dia khawatir. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kevin yang berada jauh di hutan belantara selatan. "Bos, selamat." Suara ucapan selamat Kevin terdengar di telepon, "Kamu berhasil sebagai Komandan Langit. Sayang sekali aku tidak pergi untuk memberi selamat padamu." "Oke, berhentilah mengucapkan kata-kata sopan ini. Bagaimana kabarmu di hutan belantara selatan selama ini?" "Tidak buruk, sangat tenang dan berkembang pesat." "Bagaimana penyelidikan Jenderal Nan Huang?" "Ya, kami menemukan beberapa petunjuk, tapi Jenderal Ghost juga mengalami beberapa kesulitan. Saya belum punya waktu untuk melapor kepada Anda. Bawalah saudara yang telah mengirimkan 1000 surat ke Kyoto dan bergabunglah dengan tentara api merah." "Bos, bolehkah saya membawanya sendiri?" "Ya." "Oke. Segera pergi dan tiba di markas tentara api merah dalam waktu 3 jam." "Ya." Setelah Kevin menerima pesanan Julian, dia segera bersiap. Julian menutup telepon dan segera pergi ke markas tentara api merah. Setelah sampai di kantor pusat, dia tetap tinggal di kantor. Dia tidak terburu-buru pergi ke Wasis. Sebaliknya, dia menunggu Kevin memimpin pasukannya. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Camilla dan putrinya, karena dia tahu bahwa tujuan keluarga Wasis menangkap orang terutama untuk memaksa Gusman muncul secara rahasia dan untuk mendapatkan teknologi di tangan Gusman. Dilihat dari tindakan keluarga Wasis, ayah tiri Camilla, Gusman masih hidup, dan keluarga Wasis belum mendapatkan teknologi di tangannya. Setelah Julian berpikir sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Evelyn. Panggilan itu dengan cepat tersambung. Suara Evelyn datang dari telepon, "Saudara Fisher, beritahu saya." Julian berkata, "Keluarga Fisher seharusnya memiliki jaringan intelijen di Kyoto. Anda seharusnya menguasai jaringan intelijen keluarga Fisher. Kirimkan saya informasi tentang keluarga Wasis di Kyoto." Mendengar ini, Evelyn tertegun dan bertanya, "Keluarga Wasis, mengapa kamu menginginkan informasi keluarga Wasis?" "Pasti berguna, kirimkan padaku secepatnya." "Oke, aku akan meminta seseorang menyelidikinya dan memberikannya padamu nanti." Evelyn menutup telepon. Sebagai keluarga seni bela diri kuno, keluarga Fisher sangat kaya dan memiliki jaringan intelijen, dan jaringan intelijen sangat kuat. Keluarga Wasis adalah sebuah keluarga di Kyoto. Sangat mudah bagi Evelyn untuk mengetahui informasi tentang keluarga Wasis. Dia menelepon. Dalam waktu kurang dari 10 menit, informasi keluarga Wasis muncul di kotak suratnya. Dia meneruskannya ke Julian. Julian melihatnya dengan serius. Pada saat yang sama,
Kyoto, area Villa Harapan. Kyoto adalah ibu kota Daxia, dan tempat ini memiliki banyak emas. Pada dasarnya penuh dengan gedung-gedung tinggi dan hanya terdapat sedikit area villa. Mereka yang bisa tinggal di villa adalah orang kaya atau bangsawan. Area Villa Harapan, villa keluarga Wasis. Lobi besar di lantai pertama. Duduk di sofa adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Dia mengenakan setelan jas. Meskipun dia sudah tua, dia terlihat sangat energik. Di sebelahnya duduk seorang pria berusia 50-an. Ini Mayuri. Mayuri mengenakan pakaian kasual. Di tanah, dua orang diikat, seorang wanita parubaya dan seorang gadis cantik. Holden dan beberapa adik laki-lakinya berdiri di samping. Mayuri menatap Agnes dan Camilla di tanah, lalu menatap Dani Wasis, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata, "Patua Dani, kamu masih belum menyerah." "Jenderal Mayuri, ini karena kamu. Bukankah kamu sudah menyelesaikan semuanya? Sekarang Dani yang akan disalahkan. Bahkan jika masalah ini selesai, Komandan Langit tidak akan melanjutkannya lagi. Jika dia mengejarnya lagi, kuharap Jenderal Mayuri akan menanggungnya." Dengan senyuman di wajahnya, Tuan Dani melanjutkan, Julian datang ke Kyoto untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu bahwa air di Kyoto sangat dalam. Dia mungkin tidak akan melanjutkan kasus ini lebih jauh. Karena itu, tapi... Mayuri memandang Camilla yang diikat di tanah. Dia tidak tahu apa hubungan pria ini dan Julian. Tapi dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Camilla sedang bepergian bersama Julian, jadi setelah mengetahui bahwa keluarga Wasis telah menangkap Camilla, dia bergegas tanpa henti. "Huatua, lupakan saja. Jika Julian benar-benar menggali lebih dalam, keluarga Wasis tidak hanya akan hancur, tapi aku juga akan menderita." Dani tersenyum dan berkata, "Jenderal Mayuri, Anda terlalu khawatir. Bahkan jika Julian adalah Panglima Tentara Api Merah sekarang, Anda tidak perlu terlalu takut. Jangan khawatir, tidak akan ada apa-apa terjadi padamu. Aku berjanji, aku tidak akan takut sama sekali. Ada sedikit, dan kami belum berurusan satu sama lain selama 1 atau 2 tahun, tetapi lebih dari 20 tahun. Julian ingin menyentuh tahu saya keluarga, yang melibatkan banyak hal. Dia ingin menyentuh banyak keluarga besar dan perusahaan besar di Kyoto. Ini akan merusak fondasi Daxia." Dengan kata-kata Dani, Mayuri merasa lega. "Kepala Wasis, uang saya." Holden memandang mereka berdua dan bertanya. Ekspresi depresi melintas di wajah Mayuri. "Sekarang kita sudah sampai sejauh ini, mari kita menjadi lebih kejam." Dia berdiri dan berkata, "Jangan khawatir, kamu tidak akan kehilangan 1 sen pun." Dia mengedipkan mata pada 2 penjaga yang berdiri di depan pintu. Kedua penjaga itu segera datang dan mengeluarkan senjatanya. Bah bang bang. Suara tembakan terdengar di villa. Holden dan beberapa adik laki-lakinya terjatuh ke tanah dalam genangan darah. Agnes dan Camilla, sebaliknya, menjadi pucat karena ketakutan dan tubuh mereka gemetar terus-menerus. Mereka berjuang keras, namun tubuh mereka diikat dan mulut mereka diblokir, sehingga mereka hanya bisa mengeluarkan suara rengekan. Mayuri berdiri, memandangi mayat di tanah, lalu memandang ke arah Dani, dan berkata, "Bersihkan dirimu sendiri, dan kedua orang ini tidak boleh dibiarkan keluar, terutama wanita muda ini, sepertinya dia ada hubungannya dengan Julian, jika dia pergi hidup-hidup, maka..." Dani segera berdiri dan berkata dengan sumpah, "Jangan khawatir, saya akan menanganinya." Bab 567, Tentara Naga Hitam tiba. MCA hilang. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah berjalan di ujung pisau, dan jika terjadi kesalahan, konsekuensinya akan mengerikan. Tapi dia tidak punya pilihan. Dalam 20 tahun terakhir, dia tidak hanya bekerja sama dengan keluarga Wasis, tetapi juga dengan banyak keluarga. Begitu Julian menggali lebih dalam, bahkan jika dia tidak melakukan kesalahan kali ini, dia akan tamat. Namun, dia tahu bahwa hubungan di Kyoto itu rumit dan satu gerakan bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Dia juga menduga bahwa Julian tidak berani bertindak gegabah. Itu tergerak, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi akibatnya. Pada saat ini, Julian berada di markas besar Tentara Api Merah, melihat informasi keluarga Wasis yang dikirim oleh Evelyn. Keluarga Wasis juga merupakan keluarga super besar di Kyoto. Keluarga ini telah berakar di Kyoto selama ratusan tahun. Setelah 100 tahun berkembang, keluarga ini menjadi sangat kuat dan kaya, dan masih banyak orang di keluarga Wasis yang bekerja. Posisi tersebut bisa dikatakan melibatkan kalangan politik dan militer. Setelah Julian melihatnya, dia berkata dengan tenang, "Keluarga Wasis cukup kuat. Sebelum kami bekerja sama dengan Alan, kami harus mengambil tindakan terhadap keluarga Wasis." Dia bersandar di kursinya dan memejamkan mata untuk bersantai. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, beberapa jam berlalu. Pesawat militer dari hutan belantara selatan juga mendarat di markas besar Tentara Api Merah. Kevin memimpin 1.000 pasukan naga hitam turun dari pesawat. 1.000 orang ini adalah 1.000 orang yang pergi ke Jiangzhou sebelumnya, dan pemimpinnya adalah Philip. Tentara Api Merah sedikit terkejut saat melihat tentara naga hitam muncul di area militer. Namun,
mereka tidak bertanya. Karena semua orang tahu bahwa Komandan Langit juga Komandan Naga. Setelah Kevin turun dari pesawat, dia menelepon Julian, "Bos, saya di sini." "Baiklah, baiklah," Julian berkata, "biarkan tentara naga hitam bersiaga. Datanglah ke kantor saya." "Ya." Kevin menutup telepon lalu berjalan menuju gedung distrik militer. Kevin memimpin pasukan ke Kyoto, yang dilihat oleh beberapa jenderal. Apa yang ingin dilakukan Komandan Langit? Mengapa dia meminta Jenderal Nan Huang untuk datang bersama tentara naga hitam saat ini? Mungkinkah Komandan Langit akan mengambil tindakan? Apakah kota Kyoto ini akan kacau balau? Siapa yang ingin disentuh Komandan Langit kali ini? Para jenderal ini bingung. Berita itu menyebar dengan cepat dan langsung sampai ke telinga raja. Istana Kekaisaran. Raja bersama Tuan Long. Keduanya sedang bermain catur dan membicarakan situasi saat ini. Seorang penjaga masuk, dengan ekspresi hormat di wajahnya, dan berteriak, "Raja, Tuan Long, berita baru saja datang dari markas besar Tentara Api Merah. Jenderal Angin Hitam dari Hutan Belantara Selatan tiba di Kyoto dengan 1.000 naga hitam pasukan dan muncul di markas besar Tentara Api Merah." Oh, Raja tercengang. Tentara naga hitam dari Hutan Belantara Selatan muncul di Kyoto. Apa yang ingin dilakukan Julian? Setelah tertegun sejenak, dia berhenti dan berkata, "Oke, saya mengerti, mundurlah." Ya. Penjaga itu mundur. Raja memegang bidak putih di tangannya, tetapi masih belum jatuh. Dia memandang Tuan Long dan bertanya, "Tuan, menurut Anda siapa yang akan diserang Julian?" Tuan Long menggelengkan kepalanya sedikit, tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti, tetapi orang ini tidak tahu cara memainkan kartunya sesuai dengan rutinitasnya. Dia tidak khawatir tentang hubungan yang rumit. Itu hanya tergantung pada bagaimana dia bisa mewujudkan hari ini. Kuharap pada akhirnya masih bisa membereskan kekacauan itu. Raja mengangguk dan berkata, "Saya pikir Julian akan mengambil tindakan terhadap Tuan Gao segera setelah dia menjabat, tapi saya tidak menyangka tentara naga hitam telah dipindahkan ke sini sekarang. Itu tergantung pada siapa dia mengambil tindakan. Saya sangat menantikannya. Saya menantikan dia mengambil alih Kyoto ini. Kota ini dalam kekacauan." Raja tahu bahwa Julian telah memindahkan tentara naga hitam, tapi dia tidak peduli. Saat ini, Kevin telah memasuki kantor Julian. "Komandan Langit." Kevin berdiri tegak dan memberi hormat. Suaranya rapi dan nyaring. "Oke, ayo duduk." Julian menunjuk ke sofa di sampingnya. Kevin berjalan mendekat, melepas topi umumnya dan menaruhnya di atas meja. Julian juga berjalan dari area kantor ke tempat istirahat, mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya, bertanya, "Apa situasi spesifik di Nan Huang yang membuat Anda menyelidiki mata-mata itu dengan baik?" Kevin mengangguk dan berkata, "Baiklah, penyelidikannya hampir selesai. Saya mengetahui bahwa Jenderal Angin pernah berhubungan dengan orang-orang Kaisar sebelumnya, tetapi itu karena Kaisar menangkap keluarganya dan mengancamnya. Keberadaan kami sebelumnya semuanya dibocorkan oleh Chester. Selain Chester, ada juga beberapa perwira tinggi militer yang punya masalah." Kevin bercerita tentang Nan Huang. Julian mengangguk dan berkata, "Kami tidak akan menangani masalah ini untuk saat ini. Setelah kami menyelesaikan masalah ini di Kyoto, kami akan menanganinya setelah kami kembali ke Hutan Belantara Selatan." "Komandan Langit, kamu memintaku untuk membawa pasukan ke sini kali ini. Apakah kamu sedang dalam misi?" Julian mengangguk dan berkata, "Kita harus memindahkan beberapa orang. Kyoto tampaknya sangat damai, tetapi sangat korup. Ini perlu diselesaikan. Saya akan segera membuat pengaturan untuk memasukkan tentara naga hitam yang dibawa ke sini ke dalam tentara api merah, lalu ikuti saya untuk menegakkan hukum." Julian berkata, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Richie. Di antara para jenderal tentara api merah, satu-satunya yang dia percayai sekarang adalah Richie, jenderal yang berani menghalangi jalannya. Richie juga memberinya beberapa informasi, tapi dia belum sempat membacanya. Segera, Richie tiba. "Komandan Langit." Dia memanggil, lalu melihat ke arah Kevin di kantor dan berseru, "Jenderal Angin Hitam." Julian memerintahkan, segera tambahkan tentara naga hitam yang dibawa oleh Jenderal Angin Hitam dari Hutan Belantara Selatan ke Tentara Api Merah. "Ya, aku akan segera mengaturnya." "Oke, turun." Setelah Julian memerintahkan, dia berhenti sedikit. Richie menatap Kevin, lalu pergi dengan cepat. Julian berdiri dan berkata, "Biarkan orang-orang yang menemani Anda pergi ke gudang senjata untuk mengambil senjata, bersenjata lengkap dan keluar." "Ya." Kevin berdiri dan pergi dengan cepat. Julian keluar dan memimpin 1.000 tentara bersenjata lengkap menuju keluarga Wasis. Di saat yang sama, di basement Wasis, Agnes dan Camilla keduanya menutup telepon. Keduanya dipukuli dengan luka memar di sekujur tubuh. Dani duduk di kursi, memandangi dua orang yang digantung, minum teh, dan bertanya dengan santai, "Saya akan memberi Anda kesempatan, di mana Gusman?" Saya tidak tahu." Agnes memohon belas kasihan, "Lepaskan saya benar-benar tidak tahu."
Wajah Dani menjadi gelap dan dia berkata, "Pukul aku." Pop. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang membawa cambuk dan mulai mencambuk. Ah! Agnes menjerit kesakitan, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Saya benar-benar tidak tahu. Camilla berteriak, "Binatang buas, datanglah padaku jika kamu punya nyali, jangan pukul ibuku." Camilla tahu bahwa Julian akan segera kembali, dan sekarang yang harus dia lakukan hanyalah menunda. Aku tahu, jangan berkelahi, aku tahu di mana ayahku berada." Setelah mendengar apa yang dikatakan Camilla, Dani sedikit menyerah. Saat itulah pengawalnya berhenti. "Katakan, di mana?" Camilla berkata, "Saya tahu, Anda hanya ingin teknologi terbaru yang dikembangkan oleh perusahaan ayah saya. Saya tahu di mana ayah saya berada, dan saya juga tahu di mana teknologi itu ditempatkan. Tolong izinkan saya pergi dulu." Camilla membaca informasi yang diselidiki oleh Tentara Api Merah tadi malam. "Saya juga mengetahui beberapa informasi orang dalam. Keluarga Wasis membunuh orang tanpa berkedip. Sekarang dia harus bertahan, dia harus mengulur waktu." Dani berhenti sebentar dan berkata, "Letakkan." Pengawalnya segera melepaskannya. Keduanya langsung jatuh ke tanah. Camilla segera pergi membantu Agnes dan berteriak, "Bu, kamu baik-baik saja?" Kulit Agnes memar karena pemukulan, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Dia juga berpikir bahwa Julian akan segera datang. Mengetahui bahwa putrinya mengulur waktu, dia juga bekerja sama dengan Ating. "Putri, katakan saja padaku apa yang kamu tahu. Ayo serahkan semuanya dan tinggalkan Kyoto. Ibu tidak tahan lagi." Bab 568, saya siap melarikan diri. Aku mau uang. Camilla mendukung ibunya, melihat ke samping Dani, dan berkata, "Beri saya 100 juta, dan juga batalkan semua hutang sebelumnya. Jika Anda berjanji kepada saya akan memberikan informasinya." Dia tidak tahu informasi apa yang telah diteliti oleh perusahaan ayah tirinya, tapi dia tahu informasi itu pasti sangat berharga. Kalau tidak, keluarga Wasis tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk itu. Dia bahkan ingin mendapatkan informasi ini dengan risiko menyinggung Komandan Langit. Tidak masalah. Dani tidak ragu-ragu. Di matanya, kedua orang ini sudah mati, dan dia akan menyetujuinya apapun kondisinya. "Cari dokter dulu dan beri aku dan ibuku obat." Camilla berbicara. Ada ketidakberdayaan dalam ekspresinya. Biku G. Sepertinya dia benar-benar berkompromi. Ungkapan ini menipu Dani. Dia benar-benar berpikir bahwa Camilla memiliki informasi di tangannya, dan dia benar-benar berpikir bahwa Camilla takut dan ingin menyerahkan informasi tersebut. Namun, dia tidak tahu bahwa Camilla adalah seorang bintang dan pernah muncul di film keterampilannya luar biasa. "Ya." Dani mengangguk dan segera memerintahkan, "Panggil dokter." "Bu, bangun." Camilla membantu Agnes bangun, memandang Dani, dan melanjutkan, "Tidakkah kamu selalu ingin kami berada di ruang bawah tanah? Aku akan segera mengatur kamar untukmu istirahat," kata Dani sambil tersenyum cerah. Segera, Camilla dan ibunya dibawa ke sebuah kamar. Camilla berbisik, "Bu, jangan khawatir, Komandan Langit akan segera datang untuk menyelamatkan kita, dan keluarga Wasis akan tamat saat itu." Agnes sangat ketakutan. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat orang terbunuh. Hingga saat ini jantungnya masih berdebar-debar. "Camilla, apakah semuanya akan baik-baik saja?" Dia bertanya dengan takut-takut. Saat itu, pintu terbuka dan seorang dokter wanita masuk, ditemani oleh Dani dan beberapa anggota keluarga Wasis. Camilla segera berkata, "Bu, tidak apa-apa. Ketika saya menyerahkan informasinya, kita akan mendapat 100 juta. Uang ini akan cukup untuk kita hidup selama sisa hidup kita. Ayo tinggalkan Kyoto dan tinggalkan tempat ini benar dan salah. Kamu tahu apa yang terjadi." Dani berjalan mendekat dengan senyum cerah di wajahnya dan bertanya, "Dokter juga telah menemukannya untukmu. Di mana informasi penelitiannya?" "Ya, di rumahku," kata Camilla. "Di mana rumahmu?" "Di tempat saya menyewa rumah, ada lemari di kamar saya, dan informasinya ada di lemari." Camilla mulai berbicara omong kosong. Dani, sebaliknya, segera memerintahkan seseorang untuk mengambilnya. Camilla berdoa dalam hatinya, berdoa agar Julian dapat tiba sebelum keluarga Wasis pergi ke rumahnya, jika tidak, dia dan ibunya akan celaka. Saat ini, Julian sudah berangkat dengan tentara naga hitam. Ribuan pasukan naga hitam ini telah bergabung dengan tentara api merah dan menjadi anggota tentara api merah. Mereka kini juga memiliki hak penegakan hukum. Jika Anda tidak bergabung dengan tentara api merah, tentara naga hitam tidak akan memiliki hak penegakan hukum di Kyoto. Puluhan kendaraan militer berangkat dengan gagah berani. Di dalam mobil di depan, Julian sedang duduk di kursi belakang, memejamkan mata untuk bersantai. Kevin duduk di sampingnya dan bertanya, "Bos, apa rencana tindakan kita kali ini?" "Keluarga Wasis," kata Julian dengan tenang. "Keluarga Wasis, dari mana asalnya?" Kevin tercengang.
Dia telah berada di Wasteland Selatan sepanjang tahun dan tidak tahu banyak tentang situasi di Kyoto. Julian berkata, keluarga Wasis telah berakar di Kyoto selama ratusan tahun dan sangat kuat. Ada orang-orang di pasukan hitam dan putih, dan mereka juga memiliki hubungan dekat dengan beberapa orang berpangkat tinggi. Kali ini saya pergi ke keluarga Wasis untuk menyelamatkan orang terlebih dahulu, dan kemudian menyelidiki keluarga Wasis. Tidak ada seorang pun yang berhubungan dengan keluarga Wasis yang akan selamat. Ini. Kevin juga kaget. Bos, kamu mencoba mendobrak langit di kota Kyoto. Julian tersenyum tipis. Dibandingkan dengan Tuan Gao, konsekuensi dari perpindahan keluarga Wasis jauh lebih kecil. Puluhan kendaraan militer melaju di jalanan sehingga menarik perhatian banyak orang. Apa yang mereka lakukan dengan begitu banyak kendaraan militer? Apa yang ingin dilakukan Panglima baru? Sepertinya menuju ke area Villa Harapan. Orang-orang yang tinggal di sana semuanya adalah orang kaya, dan mereka semua adalah pengusaha yang sangat berkuasa. Menyenangkan untuk ditonton. Banyak orang yang lewat mulai mendiskusikannya. Tak lama kemudian, kendaraan militer muncul di area Villa Harapan. Ada lebih dari 100 villa di kawasan villa ini, dan lebih dari 100 keluarga tinggal di sana. Ada pengusaha kaya, beberapa superstar, dan beberapa ilmuwan. Puluhan kendaraan militer berhenti, dan beberapa tentara bersenjata lengkap turun dari kendaraan dan berdiri dalam beberapa baris. Ini langsung menimbulkan sensasi. Julian keluar dari mobil. Kevin mengikuti dari belakang. Di saat yang sama, keluarga Wasis. Apa? Ketika Dani menerima panggilan itu, dia tiba-tiba menjadi marah. Dia menjambak rambut Camilla, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya, dan mengutuk, gadis sialan, jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membunuhmu jika kamu mempercayainya atau tidak. Camilla dipukuli dengan sangat keras hingga wajahnya langsung menjadi merah dan bengkak, dan sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Dani langsung mengeluarkan pistol, menaruhnya di kepalanya, dan berteriak, saya beri Anda kesempatan, di mana informasinya? Wajah Agnes menjadi pucat karena ketakutan. Dia berlutut di tanah dan berdoa, itu bukan urusan Camilla. Dia tidak tahu apa-apa, tanyakan apa saja padaku. Bu, bangun, cepat bangun. Camilla mengabaikan rasa sakit di wajahnya dan pistol di atas kepalanya. Katakan atau tidak. Dani mengambil ujung pistolnya dan memukul kepala Camilla. Kepalanya langsung hancur dan darah meluap, membuat seluruh wajahnya menjadi merah. Camilla terjatuh ke tanah. Dia merasa pusing. Sebelum dia sempat bereaksi, Dani meninju dan menendangnya, menyebabkan wajahnya memelintir kesakitan. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Sudah kubilang, jika kamu membunuhku, kamu akan tamat. Komandan Langit akan segera datang. Sekarang, Camilla tidak terlalu peduli dan hanya bisa mengancam Dani. Saya telah bersama Komandan Langit. Dia tahu bahwa Holden dan yang lainnya akan menangkap kami, jadi dia secara khusus meminta Holden untuk membawa kami ke keluarga Wasis. Dia akan segera tiba. Mengancamku, wajah Dani menjadi gelap. HMPH, Camilla mendengus dingin dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kenapa kamu tidak mencoba membunuhku? Namun, saat ini, pintu dibuka. Seorang pria berguling dan bergegas masuk, berteriak, kakek, ini tidak baik, sesuatu yang besar terjadi, tentara api merah yang bersenjata lengkap muncul di luar area villa, dan, juga, Panglima sendiri tiba. Apa? Mendengar ini, ekspresi Dani berubah. Sungguh, apakah itu benar-benar tentara api merah? Apakah itu benar-benar Julian? Ya, benar sekali. Dani memarahi dengan wajah cemberut. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Mayuri. Setelah panggilan tersambung, dia berkata dengan keras, Jenderal Mayuri, ada apa denganmu? Tentara api merah sudah dikirim. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Dani, ini sudah berakhir, keluarga Wasis sudah berakhir. Aku baru mengetahui beritanya. Julian meminta tentara naga hitam untuk memasuki Kyoto dan bergabung dengan tentara api merah. Orang-orang yang dibawanya semuanya adalah tentara naga hitam dan mantan bawahannya. Dia bukankah tentara api merah belum digunakan, dan saya belum menerima kabar sebelumnya. Saya berencana untuk melarikan diri, jadi Anda bisa menjaga diri sendiri. Setelah Mayuri mengatakan ini, dia menutup telepon. Sedangkan untuk Dani, wajahnya pucat. Sialan Julian, aku benar-benar tidak percaya kamu berani menyentuh keluarga Wasisku. Dia mengertakkan gigi dan segera memerintahkan, beritahu tentara bayaran Mustang segera untuk mendukung keluarga Wasis saya. Jika Julian berani bergerak, lawan dia. Ayah, apakah kamu gila? Apakah kamu akan menentang tentara api merah? Kakek, kamu ingin mati, tapi aku belum mau mati. Jangan bertindak gegabah. Gunakan koneksimu secepatnya untuk menyelesaikan semua ini. Semua anggota keluarga Wasis mengubah ekspresi mereka. Bab 569, apakah menurutmu aku berani? Mengetahui bahwa mereka akan melawan tentara, keluarga Wasis panik. Lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Dani tampak sedih. Sekarang Julian sedang menunggu di luar area villa.
Jika dia tidak mengambil tindakan ekstrim, dia akan tamat, dan keluarga Wasis akan tamat. Ayah, jangan impulsif. Julian berbeda dari jenderal lainnya. Dia adalah Panglima Tentara Naga Hitam, dan Raja Naga. Dia naik ke kekuasaan dengan menginjak mayat tentara musuh. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu, jadi bagaimana dia bisa takut pada manusia biasa? Itu benar. Keluarga Wasis terus membujuk. Dani juga menjadi tenang. Dia segera mengeluarkan teleponnya dan menelepon Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal, mengapa Julian muncul di Wasis saya bersama pasukannya? Anda harus segera menemui Raja dan meminta Raja memberi perintah kepada Julian untuk menarik pasukannya. Suara yang agak serak dan rendah datang dari telepon. Wasis tua, apakah kamu tidak tahu situasi saat ini? Mengapa Raja mendorong Julian ke posisi itu? Apakah karena Julian bertanggung jawab atas pedang hukuman dan dapat melakukan banyak hal? Hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Anda harus mengambil tindakan sendiri, saya tidak dapat membantu Anda. Selain itu, jangan menghubungi saya lagi, dan jangan menuduh saya dengan cara ini. Saya mungkin dapat mempertahankan akarnya di keluarga Wasis, jika tidak, semua orang di keluarga Wasis akan selesai. Dududu. Dani ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi teleponnya ditutup. Hei, sial, Dani berteriak dengan marah. Kemudian, sebuah nomor dihubungi lagi. Yudi. Dudu. Begitu Dani memanggil namanya, pihak lain menutup telepon. Dia tidak menyerah dan sekali lagi melakukan pukulan besar yang memiliki koneksi baik dengannya, berharap dia akan menggunakan koneksinya untuk membuat Julian menarik pasukannya. Maaf, nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak tersedia. Sialan. Dani mengumpat dengan marah. Dia memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang besar ini, tetapi sekarang mereka semua lalai atau tidak bisa lolos. Banyak orang di keluarga Wasis memandang Dani. Ayah, bagaimana kabarmu? Kakek, teruslah berjuang. Kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang-orang besar ini. Selama bertahun-tahun, keluarga Wasis kami telah memberikan begitu banyak uang dan begitu banyak hadiah kepada orang-orang besar ini setiap tahun. Diam. Semua anggota keluarga Wasis tutup mulut. Camilla terjatuh ke tanah, wajahnya merah dan bengkak, dahinya patah, dan darah terus mengalir, membuat seluruh wajahnya menjadi merah. Dia menutupi kepalanya dengan tangannya dan bangkit dari tanah. Begitu dia bangun, dia ditarik oleh Dani. Gadis sialan, kamu membawa Julian ke sini, aku akan membunuhmu dulu. Ayah, tidak. Kakek, tenanglah, jangan impulsif saat ini. Kamu melakukan semua ini, kamu harus segera mengakuinya, jika tidak, keluarga Wasis akan tamat. Keluarga Wasis berbicara satu demi satu. Jika Camilla terbunuh, keluarga Wasis akan benar-benar hancur. Tuan Wasis, ada apa? Tentara api merah telah memasuki area villa dan akan pulang. Di luar pintu, terdengar tangisan lagi. Julian muncul di depan pintu keluarga Wasis dengan 1.000 tentara bersenjata lengkap, dan ribuan tentara bersenjata lengkap mengepung keluarga Wasis. Beberapa tentara langsung berjalan mendekat dan mulai menggedor pintu. Boom! Pintunya langsung terbuka. Julian masuk. Ketika keluarga Wasis melihat tentara bersenjata mendekat, mereka segera memegangi kepala dan berjongkok di tanah, tidak berani bergerak. Tapi Dani di lantai atas tahu bahwa keluarga Wasis sudah tamat. Namun, dia enggan melakukannya. Dia segera menelepon. Kapten Mustang, keluarga Wasis saya dikelilingi oleh tentara api merah. Saya akan segera membawa 3.000 orang ke keluarga Wasis. Selama saya bisa memaksa Julian mundur, saya akan memberi Anda sepertiga dari properti keluarga Wasis saya, setelahnya aku melarikan diri dengan selamat. Sebuah suara datang dari telepon. Tuan Wasis, apakah ada hal lain yang layak atas tindakan saya di keluarga Wasis sekarang? Segera setelah Anda meninggal, keluarga Wasis akan segera ditutup. Dani berkata pada waktunya, saya memiliki lebih dari selusin rekening di luar negeri, dan setiap rekening memiliki setidaknya puluhan miliar. Bantu saya, dan saya akan memberi Anda sepertiga. Saya juga senang, tapi saya khawatir saya tidak akan bertahan untuk mendapatkan uang. Sial, bukankah semua rakyatmu rela melakukan apapun demi uang? Bahkan jika mereka mengorbankan nyawanya, kamu tidak harus langsung maju dan membiarkan rakyatmu datang. Aku tidak percaya. Julian berani jika kita mengambil tindakan di Kyoto, bisakah Julian menanggung konsekuensinya? Dani sedang berjudi. Kini, yang bisa dia lakukan hanyalah berjudi. Anggota keluarga Wasis lainnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kapten Mustang terdiam beberapa saat dan berkata, baiklah, saya berjanji, saya akan memberi Anda sejumlah uang terlebih dahulu. Baiklah, saya akan segera mentransfer uangnya. Dani tidak berani ragu, dan segera mentransfer uangnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia mentransfer uang itu ke Yeye. Dadada. Saat ini, langkah kaki datang dari luar. Dani segera meraih Camilla dan menatap kepalanya. Dan Kyoto, sebuah hotel tertentu. Ketika seorang pria kulit hitam melihat uang itu tiba,
dia segera berdiri dan mengeluarkan ponselnya, kirim 3.000 orang ke Oasis dan selamatkan Dani dengan segala cara. Jangan khawatir, saya akan memberikan bagianmu kepada keluargamu. Setelah menelepon, dia segera pergi dan bergegas ke bandara tanpa henti. Dan keluarga Oasis. Julian sudah naik ke atas. Dia membuka pintu dan masuk ke sebuah ruangan. Yang menemaninya adalah Kevin dan beberapa tentara bersenjata lengkap. Begitu dia masuk, keluarga Oasis segera memegangi kepala mereka dan berlutut di tanah. Dani, sebaliknya, menyeret Camilla kembali ke sudut, menatap kepalanya, memandang Julian dan beberapa tentara bersenjata lengkap yang masuk, dan berkata dengan dingin, Julian, segera tarik pasukanmu, atau aku akan membunuh kamu segera. Menghadapi orang biasa, Julian tampak tenang. Dia percaya bahwa kecepatannya lebih cepat dari Dani. Dani, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah kamu masih ingin menolak? Ikuti aku dengan patuh dan jelaskan semua yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun dan dengan siapa kamu berhubungan. Aku berjanji akan mengampuni nyawamu. Haha. Dani tertawa terbahak-bahak, apa gunanya membuatku tetap hidup? Akankah aku menghabiskan sisa hidupku di penjara? Julian, apakah kamu benar-benar berani menyentuhku? Tahukah kamu apa konsekuensinya jika kamu menyentuhku? Kamu tahu, di belakangku apakah ada orang di sana? Julian meliriknya dan berkata, katakan padaku, orang macam apa yang ada di sana? Mari kita lihat apakah saya berani bergerak. Ada seorang sekretaris jenderal, seorang kepala eksekutif, seorang pensiunan bos militer, dan seorang marsal tua dengan prestasi luar biasa. Jika Anda menyentuh saya, semuanya akan menjadi kacau di Kyoto. Bahkan raja tidak akan berani bertindak gegabah. Apakah Anda berani? Kamu punya kemampuan? Mendengar ini, sudut mulut Julian terangkat, membentuk senyuman tipis. Apakah menurutmu aku berani? Tubuhnya berkelebat, seperti hantu, langsung muncul di depan Dani. Dani bahkan tidak melihat dengan jelas. Pergelangan tangannya sakit, pistol di tangannya jatuh ke tanah, dan dia menjerit. Dia meraih tangan Dani dan menjabatnya dengan keras. Tubuh Dani terlempar dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Beberapa tentara segera menodongkan senjata ke arahnya dan memborgolnya. Dani meronta dan mengumpat dengan keras, Julian, jika kamu berani menyentuhku, cobalah. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan menghancurkan seluruh keluarga. Jika kamu berani menyentuhku, istrimu dan seluruh keluarga akan hancur. Singkirkan semuanya. Julian tampak sedih dan berkata dengan suara dingin, cari keluarga Oasis dan sita semua aset keluarga Oasis. Ya. Dani dibawa pergi. Julian mengeluarkan ponselnya, menelepon Sarah, dan berkata, Sarah, beritahu orang-orang di Istana Raja Surgawi untuk melindungi keluarga Hansel dan Taraf serta orang lain di sungai. Segalanya akan berubah di Beijing. Bab 570, 3.000 tentara bayaran. Orang-orang gila, terutama ketika mereka putus asa. Julian sangat khawatir dengan apa yang akan dilakukan Dani, karena dia berada di Kyoto dan tidak punya waktu untuk peduli dengan urusan Jiang Song. Setelah menangkap Dani, dia segera menelepon Sarah dan memintanya untuk mengirim orang-orang kuat dari Istana Raja Surgawi diam-diam lindungi dia. Keluarga Hansel, serta Taraf dan lainnya dari Salvation Group. Julian, kamu berani menangkapku. Tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu berapa banyak energi yang aku miliki? Dani dibawa keluar, dia masih berteriak. Namun, Julian mengabaikannya. Julian memandang Camilla yang kepalanya dipukuli dan berdarah, dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, dan berkata, maaf, saya terlambat. Tidak apa-apa. Camilla mengulurkan tangan untuk menutupi dahinya yang patah dan berkata, terima kasih, saudara Fisher, karena datang tepat waktu, jika tidak, ibuku dan aku akan. Julian sedikit menyerah dan berkata, inilah yang harus saya lakukan. Saya akan meminta seseorang membawa Anda ke rumah sakit terlebih dahulu, dan kemudian saya akan menemui Anda setelah saya menyelesaikan masalah ini. Kevin segera memerintahkan, seseorang, bawa dia ke rumah sakit. Ya. Beberapa tentara datang dan membawa pergi Camilla dan ibunya. Kendaraan militer di luar pintu belum berangkat. Lebih dari 30 anggota keluarga Oasis, tua dan muda, semuanya ditangkap dan satu orang selamat. Di kendaraan militer. Tangan Dani diborgol, dan wajahnya muram dan menakutkan. Saat ini, dia sedang menunggu tentara bayaran tiba. Tentara bayaran ini tidak takut mati. Selama dia memberi uang, dia bisa melakukan apa saja. Dia percaya bahwa selama tentara bayaran tiba tepat waktu, Julian pasti akan khawatir dan pasti bisa melepaskannya. Selama penangkapan Julian, semua departemen bekerja sama dan menyegel semua properti di bawah keluarga Oasis. Area Villa Harapan, di depan keluarga Oasis Villa. Kendaraan militer mendengarkan. Kevin datang dan melaporkan, Komandan Langit, semua anggota keluarga Oasis telah ditangkap, tolong beri perintah. Bawa dia kembali ke ruang eksekusi. Kunci dia di penjara ruang eksekusi, keluarkan perintah militer, dan semua departemen akan bekerja sama untuk menyelidiki keluarga Oasis. Pada saat yang sama, perintah hadiah akan dikeluarkan untuk mengumpulkan bukti dari kejahatan keluarga Oasis selama bertahun-tahun.
Mereka yang memberikan petunjuk efektif akan diberikan hadiah yang besar. Ya. Kevin memberi hormat, lalu berbalik dan memerintahkan, tutup tim. Kendaraan militer mulai dan pergi perlahan. Tapi, dia belum meninggalkan area villa. Di luar area villa, beberapa truk besar melaju dengan cepat. Pintu belakang truk besar terbuka. Beberapa tentara bayaran bersenjata lengkap dengan cepat keluar dari kendaraan dan mengepung seluruh area Villa Harapan. Inilah tentara bayaran kuda liar yang datang. Namun bukan Mustang yang memimpin tim tersebut, melainkan salah satu anak buahnya yang bernama Tetsuo. Tetsuo tahu apa yang dia lakukan kali ini. Dia tahu bahwa peluang dia untuk kembali hidup adalah nol. Bukan hanya dia, tetapi 3.000 orang yang datang juga memiliki sedikit harapan untuk kembali hidup. Tapi demi uang, dia tetap datang. Cepat, kelilingi mereka, jangan biarkan siapapun pergi. Tetsuo keluar dari mobil dan meneriakkan instruksi. Usianya sekitar 40 tahun, agak gelap, dengan sedikit bekas luka di wajahnya, dan tampak agak galak. Julian menangkap semua orang di keluarga Wasis dan membawa tim kembali. Sebelum mereka bisa keluar dari gerbang area villa, kendaraan militer berhenti. Seorang tentara datang dengan cepat. Julian keluar dari mobil dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kamu berhenti? Komandan Langit, sesuatu telah terjadi. Ribuan tentara bayaran bersenjata lengkap muncul di luar dan mengepung area Villa Harapan. Mendengar ini, wajah Julian menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, di kota Kyoto, dalam yurisdiksi tentara api merah, sebenarnya ada ribuan tentara bayaran yang menyelinap masuk. Benar-benar keterlaluan. Pria kulit hitam kecil di sampingnya mengerutkan kening dan berkata, Komandan Langit, masalah ini telah menjadi masalah besar. Ini adalah area villa tempat tinggal banyak orang berkuasa. Jika tempat ini menjadi medan perang, berapa banyak orang yang akan mati? Julian memasang wajah cemberut, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Richie di wilayah militer. Komandan Langit, apa yang terjadi? Seluruh pasukan dikirim untuk menyegel kota Kyoto untukku. Laut, darat, dan udara ditutup. Tanpa perintah, jangan biarkan siapapun pergi, dan jangan biarkan siapapun masuk. Setelah mendengar ini, wajah Richie berubah sedikit dan bertanya, Komandan Langit, ada apa? Hal besar apa yang terjadi? Julian memerintahkan lagi, 3.000 tentara bayaran telah mengepung area Villa Harapan. Seluruh pasukan telah dikirim dan dilarikan ke area Villa Harapan untuk mendukung dan bekerja sama dalam pertempuran. Saya tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah, dan saya tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah, dan saya tidak ingin membiarkan musuh pergi. Astaga! Ketika Richie mengetahui berita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Segera, dia mengeluarkan perintah. Di markas besar tentara api merah, sirene pertempuran tingkat pertama berbunyi seketika. Semua tentara api merah dengan cepat berkumpul dan bertindak cepat. Kendaraan militer, kendaraan lapis baja, dan helikopter segera diberangkatkan. Saat ini, area Villa Harapan. Ruang keamanan telah dikontrol, dan semua penjaga keamanan di pintu telah ditembak mati. Seorang pria dengan wajah penuh bekas luka memegang pengeras suara dan berteriak dengan keras, Julian, dengarkan aku, segera lepaskan Dani, dan siapkan helikopter untukku, jika tidak, aku akan meledakkan area Villa Harapan. Pengadilan kematian. Ketika Julian mendengar ini, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Komandan Langit, jangan bertindak gegabah. Kevin segera mengingatkan, kami masih belum tahu berapa banyak orang di luar, dan kami tidak tahu senjata apa yang dimiliki pihak lain. Jika Anda bertindak gegabah, konsekuensinya akan terjadi. Seriuslah. Julian menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Haha. Di dalam kendaraan militer, Dani tertawa keras. Julian, sudah kubilang kamu tidak dapat menanggung akibatnya. Biarkan aku segera pergi. Jika tidak, banyak orang akan dikuburkan bersamaku. Julian mengabaikan Dani. Saat ini, ruang komando pertempuran telah didirikan. Beberapa drone dikirim untuk mengamati pemandangan di luar. Komandan Langit, ada sekitar 3.000 orang di luar, semuanya membawa senjata berat dan bahkan roket yang kuat. Kami tidak yakin bisa membunuh semua tentara bayaran ini tanpa melukai orang-orang kaya di area villa. Komandan Langit, kami mengetahui bahwa ini adalah tentara bayaran Mustang. Mereka telah lama beroperasi di Afrika Utara. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa masuk ke Kyoto. Ternyata senjata yang mereka gunakan adalah senjata dari militer Daxia. Seharusnya mereka berhubungan dengan beberapa tokoh penting di militer. Berita satu demi satu sampai ke telinga Julian. Setelah Julian mendengar ini, ekspresinya menjadi serius. Segalanya menjadi lebih serius dari yang dia bayangkan. Dia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk membunuh tentara bayaran ini, tapi dia yakin tidak akan menyakiti orang lain di area villa. Di ruang komando sementara, Julian tampak serius. Komandan Langit, Marskal Pertahanan menelepon. Berputar. Julian mengangkat telepon di sampingnya. Julian, jangan gegabah. Saya harap orang-orang yang tinggal di area villa semuanya adalah orang-orang hebat. Jika ada yang meninggal, itu akan merugikan negara.
Jika mereka memiliki permintaan, mereka akan menyetujuinya. Julian dengan tenang menutup telepon. Komandan Langit, ada telepon dari Biro Keamanan. Menolak. Perintah Julian. Dia tahu bahwa orang-orang besar ini memanggilnya untuk menenangkan situasi dan menyetujui permintaan musuh. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pertempuran ini, dan dia memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Di sampingnya, Kevin bertanya, Komandan Langit, apa yang akan kamu lakukan? Kompromi atau tidak? Julian berkata, kita tidak bisa bertindak gegabah, setuju untuk sementara, menunda waktu, dan menunggu pasukan besar tiba. Ini Daxia Kyoto. Jika mereka diizinkan membawa pergi Dani, lalu di mana negosiator? Apakah negosiator sudah tiba? Ya, kami sudah sampai dan sedang bernegosiasi. Namun, pihak lain tidak mengatakan apa-apa dan ingin bertemu denganmu secara langsung. Baiklah, aku akan pergi menemui mereka. Julian berdiri dan keluar dari ruang komando yang didirikan pada jam 0. Bersambung.